Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuli Rizkia, absen 1. Perkenalkan, nama saya Yunovianti, absen 7. Perkenalkan, nama saya Dr. Santiago Barokli, absen 13. Saya Kesia Aura, nomor absen 19. Saya Laila Rahmatullahi Syah, absen 25. Saya Siti Setiawati, absen 31. Kali ini kelompok 1 akan menjelaskan tentang negara Asia, yaitu Jepang dan Cina. Negara yang pertama akan kita bahas yaitu Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang. Lalu apa saja ya kearifan lokal kebudayaan Jepang? Yang pertama ada geisha. Geisha adalah seniman ataupun hibur tradisional Jepang. Terkadang bagi orang awam, geisha ini adalah sosok makhluk misterius. Dalam bahasa Jepang sendiri, geisha bermakna orang seni atau orang yang memiliki keterampilan dalam seni tradisional Jepang. Kemudian yang kedua ada Matsuri. Matsuri adalah semacam festival budaya di Jepang yang diselenggarakannya saat musim panas. Matsuri ini berhubungan dengan festival dari kuil, yakni kuil Buddha dan kuil Shinto. Matsuri sendiri berasal dari kata matsuru, yang artinya menyembah atau memuja. Yang ketiga ada sado atau upacara minum teh. Sado ini terdapat dua jenis, yakni ochakai dan jaji. Ochakai itu upacara minum teh yang tidak terlalu formal, sedangkan jaji bersifat formal dan sakral. Pelaksanaannya bisa berlangsung lebih dari 4 jam. Keempat adalah kimono. Kalian mesti tidak asing lagi dengan istilah ini. Kimono adalah pakaian dari Jepang. Kimono terdiri dari ki yang berarti pakaian dan mono yang artinya barang atau benda. Yang kelima adalah tako. Tako memiliki arti yakni layang-layang. Di negara Jepang, menerbangkan layang-layang menjadi salah satu kegiatan favorit keluarga Jepang yang dilaksanakan tiap tahun baru. Masyarakat Jepang menganggap bahwa tako bukan sekedar layang-layang, melainkan sebuah karya seni dan budaya bernilai tinggi yang sepatutnya dilestarikan. Yang keenam, origami. Origami ini terdiri dari kata ori berarti lipat dan kami berarti kertas. Bahan yang dipakai juga hanyalah kertas atau kain persegi yang kemudian dilipat sehingga membentuk serupa benda atau hewan tertentu. Lalu yang ketujuh yaitu hanami. Hanami atau yang dikenal sebagai festival penyambutan bermekarnya bunga sakura. Hanami adalah salah satu tradisi sekaligus budaya yang sudah ada selama ribuan tahun lalu di Jepang. Terakhir atau yang kedelapan yaitu Hanabi. Hanabi merupakan bunga api dan merepresentasikan keindahan kembang api sebagai bagian dari budaya Jepang yang sangat disenangi dari dulu. Nah, itu dia beberapa kearifan lokal dari budaya Jepang. Selanjutnya, kami akan membahas tentang beberapa keunikan dari negara Jepang. Yang pertama, yaitu banyak ditemui pria berjas yang bersepeda ke kantor. Dan yang kedua, pemandian umum atau biasa disebut dengan onsen. Yang ketiga, tas terbentuk kotak yang wajib bagi anak SD. Dan yang keempat, aturan dilarang bersepeda sambil berboncengan. Yang keenam, Jepang dikenal dengan kepopuleran serial animasinya, sehingga kita sering menemukan penutup lubang got di jalanan atau yang didekorasi. Yang ketujuh, tempat sampah di jalanan susah ditemukan. Namun, jalanan di kota Jepang sangat bersih dan bebas sampah. Yang kedelapan, kasus perampokan hampir tidak ada di Jepang. Masih banyak lagi keunikan dari negara Sakura. Filosofi negara Jepang. Ikigai adalah istilah dari bahasa Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Secara harfiah, kata ikigai berasal dari kata iki yang berarti kehidupan dan ge yang berarti nilai, sehingga ikigai dapat diartikan sebagai alasan kita hidup, menjalani hidup mulai bangun pagi. Ikigai bisa menjadi salah satu jawaban agar hidup Anda menjadi bermakna dengan memahami konsepnya. Setelah membahas tentang negara Jepang,
kami akan membahas salah satu negara lain, yaitu negara Cina. Cina merupakan negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di kota Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar ketiga di dunia. Apa aja sih kearifan lokal budayanya? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kaligrafi Cina. Kaligrafi atau tulisan Cina adalah seni menulis tanda-tanda bahasa Cina. Kaligrafi ini telah muncul sejak abad kedua, bertujuan untuk menyampaikan gagasan sekaligus menampilkan keindahan abstrak garis. Yang kedua ada makanan Cina. Hampir di seluruh negara di dunia mengenal masakan Cina yang mudah diterima oleh lidah setiap orang. Masakan Cina dikenal dengan bumbu yang sederhana namun memiliki rasa yang khas. Yang keempat ada kalender Cina. Kalender Cina merupakan sistem penanggalan tertua di dunia. Hal ini semakin menguatkan bahwa Cina adalah negara yang telah memiliki peradaban sejak lama. Kalender Cina atau Imlek telah digunakan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Yang keempat adalah Cheongsam. Cheongsam adalah pakaian panjang untuk wanita yang ketat di badan atau memperlihatkan lekuk tubuh wanita. Cheongsam yang masih populer digunakan wanita Cina saat ini adalah gaun yang diciptakan pada tahun 1920-an dan merupakan gaya busana yang dipakai oleh wanita kalangan atas pada saat itu. Setelah membahas kearifan lokal budaya Cina, kita akan membahas beberapa keunikan yang ada di negara Cina. Di Cina tidak mengandalkan anjing untuk menjaga rumah dari perampok. Mereka lebih memilih angsa yang berisik saat bertemu dengan orang asing. Yang kedua, setiap tahun sekitar 1 juta janin perempuan digugurkan dan puluhan ribu bayi perempuan ditinggalkan di Cina karena kebijakan satu anak. Dan yang ketiga adalah PlayStation ilegal di Cina. Yang keempat, orang-orang kaya di Tiongkok menyewa orang lain untuk menjalani hukuman penjaranya. Yang kelima, setengah dari semua babi di dunia hidup di Cina. Yang keenam, diperkirakan 400.000 orang tewas dalam membangun tembok besar Cina. Yang ketujuh, Facebook, Twitter, dan The New York Times telah diblokir di Cina sejak 2009. Itu dia keunikan yang ada di negara Cina. Negara Cina memiliki filosofi sebagai berikut. Yin Yang. Yin Yang adalah dua prinsip induk dari seluruh kenyataan atau yang secara harfiah artinya positif dan negatif. Namun, implisit mewakili makna yang sangat mendalam tentang dualisme yang saling bertentangan. Namun, saling melengkapi dalam menyokong kehidupan dan mekanisme universal, sehingga segala sesuatu dalam kenyataan kita merupakan sintesis harmonis dari derajat yin tertentu dan derajat yang tertentu. Itu dia penjelasan kami tentang negara Jepang dan Cina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.